Hai teman-teman semua, bertemu lagi di Symphony Trader, menjadi tempat bagi para trader untuk bertumbuh bersama di market forex, membangun mental trading yang sehat, profesional, dan riang gembira. Nah, ini menjadi moto ya teman-teman ya. Teman-teman, hari ini bertepatan tanggal 10 April 2024. Hari ini hari Rabu, bertepatan dengan Idul Fitri ya, Lebaran tahun 2024 ya teman-teman. Siapa tahu video ini ditonton oleh teman-teman di saat-saat yang lain ya, di waktu yang kemudian. Nah, karena nanti saya akan mengajak teman-teman untuk melihat chart secara live pada hari ini. Nah, saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman semua, terlebih rekan-rekan di grup Telegram. Semoga di hari yang berbahagia ini, hari kemenangan ini, kita boleh bersama-sama menghayati arti kehidupan ini lebih dalam, terlebih di dalam mengenal Sang Pencipta lebih dalam lagi ya teman-teman. Saya sendiri beragama Kristiani, dan saya sangat senang teman-teman di grup Telegram kita boleh berpadu bersatu gitu ya di dalam satu kegiatan, yaitu trading. Nah, teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam satu bagian. Oh iya, sebelum lanjut teman-teman, saya harus pastikan bahwa Anda bisa mengakses materi ini karena Anda membuka atau mengaksesnya di symphonytrader.myid, dan teman-teman berada di sini ya, edukasi dan metode trading. Nah, teman-teman yang sudah menjadi member, maksudnya anggota dari grup Symphony Trader atau di Telegram, pasti tahu bahwa sandinya UFO 123456. Nah, Anda tidak mungkin bisa menonton video ini kalau Anda tidak tahu password tersebut ya. Nah, teman-teman, kita sudah menyelesaikan beberapa materi pendahuluan siapakah penggerak market, konsep supply dan demand teman-teman, ini dalam format PDF, dan saya pastikan Anda sudah harus membaca ini semua, tren dengan 4 EMA dan scanning zone. Terakhir kita membahas scanning zone ya teman-teman, dan kali ini kita akan lanjut kepada EMA 200. Bagaimana dan seperti apa dan kenapa EMA 200 gitu ya. Nah, sebelum lanjut kita masuk ke bagian ini. Nah, teman-teman, kenapa menggunakan EMA 200? Kalau teman-teman perhatikan semua setup yang kami share, yang saya share baik di website, di Facebook, di Telegram, itu selalu menggunakan patokannya adalah EMA 200. Kalaupun kita sudah men-scanning sebuah zone, kita menentukan area sell, area buy-nya di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa semua setup yang saya ambil itu di dalam area tersebut selalu ada exponential moving average 200. Jadi teman-teman, mengapa periode 200 bukan yang lain, semisalnya EMA 100, EMA 50 gitu ya, atau EMA 20? Kenapa tidak EMA 100 saja di dalam area? Kenapa bukan EMA 50 saja di dalam area, atau EMA 20 gitu, EMA 50 atau EMA 20 gitu ya? Kenapa tidak itu gitu? Nah, teman-teman, jawabannya adalah sangat sederhana dan simple ini, karena EMA 200 sangat populer dan digunakan oleh banyak trader forex, bahkan para institusi. Oke, teman-teman, sedikit ada kendala teknis. Tadi saya kedatangan tamu ya. Kebetulan saya rekamannya di kantor saya, dan akhirnya ada tamu datang ya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi di bagian ini. Kenapa EMA 200? Karena EMA 200 sangat populer dan digunakan oleh banyak trader forex. Bahkan para institusi menggunakan EMA 200 teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman mendalami EMA 200. Namun saya secara pribadi merasa EMA 200 ini sangat powerful gitu.
cukup powerful. Nah, dan para institusi menggunakannya, teman-teman. Para institusi ini menggunakan moving average 200. Dan terakhir adalah bahwa penggunaannya sangat simple. Jadi trading itu harus simple, teman-teman. Jangan kita buat ribet ya. Nah, ini alasan mengapa EMA 200 populer, digunakan para institusi, dan penggunaannya simple. Lalu, teman-teman, kita di dalam trading menggunakan unfilled order ini, seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya di beberapa sumber yang lainnya, bahwa teknik mengkombinasikan antara area-area unfilled order, supply demand dengan EMA 200 itu sebenarnya adalah mengkombinasikan antara direct force dan dengan indirect force. Apa itu direct force dan indirect force? Teman-teman boleh lihat di layar bahwa direct force itu adalah kekuatan langsung. Maksudnya penggerak market yang sesungguhnya. Nah, kalau teman-teman masih ingat di pembahasan kita bagian ini, siapakah penggerak market? Di sini saya menjelaskan bahwa yang sesungguhnya menggerakkan market itu adalah bukan kita, retail trader, bukan karena indikator, apalagi bukan karena insting, gitu. Saya rasa kayaknya hari ini Euro USD naik deh, gitu. Saya rasa kayaknya Euro CHF down deh, gitu. Maka aku mau sell ah. Itu trading ngarul ngidul, teman-teman. Siapa yang pernah seperti itu? Ayo. Dulu saya ketika masih hancur-hancurnya di binary option, saya seperti itu ya, teman-teman. Nah, siapa? Ayo ngaku-ngaku gitu ya. Nah, saya dulu kalau saya kenang dulu ketika masih terjebak di binary option 2016 sampai 2017, 1 tahun hancur-hancuran di sana, buang duit banyak. Euro USD bye-bye gitu ya, nggak tahu alasannya apa. Aduh, saya tergelitik sendiri ini. Aduh, USD JPY down, sell gitu ya. Aduh, nah itulah. Saya korban pembodohan. Ya. Oke, sekarang kembali lagi. Nah, teman-teman, di sana di materi ini saya sudah jelaskan bahwa siapakah penggerak market? Teman-teman pasti tahu. Institusi jawabannya. Bukan saya, bukan Anda, bukan kita semua. Saya pernah katakan bahwa seandainya semua retail trader itu digabung di seluruh dunia ini, dan di saat yang bersamaan kita meletakkan pending order buy di titik tertentu, dan institusi meletakkan pending order sell, atau kita buy dia sell, harga akan down. Bukan karena kita buy maka harga akan up, enggak, teman-teman. Tidak akan, itu mustahil terjadi. Jadi yang menggerakkan market sesungguhnya adalah institusi trader. Di sini ada fund, hedge funds yang besar, di sini ada big trader, di sini ada bank-bank besar, di sini ada lembaga-lembaga keuangan, bahkan negara pun melakukan transaksi jual beli mata uang. Nah, teman-teman, sederhananya ya, apakah direct force itu? Kita bisa mengidentifikasinya dengan area supply demand, yaitu area unfilled order. Itu, teman-teman. Nah, ini direct force. Kemudian indirect force ini adalah kekuatan tidak langsung, yaitu indikator, teman-teman. Indikator. Nah, dalam hal ini saya membandingkan indirect force ini, bukan membandingkan ya, menyamakan kurang lebih, atau memperbandingkan, ya menyamakan ya, indirect force ini yaitu kekuatan tidak langsung itu dengan kita semua yang melakukan transaksi jual beli mata uang di dalam platform yang kita gunakan masing-masing.
Dimana di situ kita hanya bisa menganalisa chart dan menggunakan tools-tools untuk entry. Nah, tools-tools ini bukan dia yang menggerakkan market, teman-teman. Tetapi ternyata indikator ini adalah membantu kita, namanya juga indikator ya, memberitahukan kepada kita di mana letak atau area-area yang kita bisa melakukan transaksi buy atau sell di berdasarkan analisa indikator tersebut gitu. Dalam konteks ini kita menggunakan indikator exponential moving average 200. Nah, kita menggabungkan direct force dengan indirect force di dalam satu tempat yang sama. Nah, jadi teman-teman sebelum kita masuk ke chart, saya ingin membahas ini terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, saya harap ini bisa dimengerti ya teman-teman ya. Kalau ingin lebih dalam lagi boleh dicari-cari saja di googling saja, searching saja di YouTube atau di Google, pasti penjelasannya sangat banyak tentang direct force dan indirect force ya. Nah, teman-teman, kita sedang mengcombine atau mengkombinasikan, menyatukan direct force dengan indirect force ketika kita menggunakan exponential moving average 200. Fungsi EMA 200 itu sendiri, teman-teman. Apa? Yang pertama, saya sudah jelaskan bahwa exponential moving average ini yang 200 ya, berperan sebagai penentu tren. Kalau EMA-EMA yang lainnya, yaitu EMA 100, 50, dan 20, itu hanyalah memvalidasi tren. Ya. Hanya untuk memvalidasi tren saja, apakah tren ini memang sudah valid down atau up gitu. Nah, tapi EMA 200 itu sendiri, dia adalah penentu trennya, apakah down atau up. Dan EMA yang lain hanya untuk memvalidasi, itu saja. Nah, jadi yang jauh lebih berpengaruh adalah EMA 200. Seandainya teman-teman mengabaikan EMA 100, ya, 50 dan 20, para EMA lainnya, ya no problem, nggak apa-apa juga, hanya menggunakan EMA 200 only, tidak apa-apa. Dan tentu memiliki probabilitasnya sendiri. Jadi yang pertama, berperan sebagai penentu tren. Supaya area-area UFO yang kita ambil itu searah dengan tren, teman-teman. Ya. Baru yang kedua, berfungsi sebagai support dan resisten yang dinamis. Nah, ini sudah kita pelajari juga di PDF, dan ini adalah hal yang umum ya. Jadi teman-teman, kalau support dan resisten adalah sebuah titik ya, bedanya dengan supply demand adalah supply demand itu adalah sebuah area yang cukup variatif, bisa lebarnya agak kecil, sedang, atau besar, lebar bahkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, berguna sebagai filter area UFO, teman-teman. Nah, ini yang paling cukup signifikan menurut saya dalam membantu saya trading, teman-teman, selama ini, yaitu bagian ini, yaitu berguna sebagai filter area UFO. Oke, sekarang kita langsung ke chart ya, teman-teman. Nah, teman-teman, oke, saya rasa saya perlu tunjukkan dulu beberapa nanti ya, terakhir ya, ke chart langsung ya. Nah, saya rasa saya perlu menunjukkan beberapa trading plan yang saya ambil ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 April. Tentu tidak semua trading plan ya, teman-teman. Oke, coba kita lihat beberapa saja. Oke, ini afternya, ini beforenya, teman-teman coba perhatikan. Nah, intinya kita coba, kenapa ini kita lakukan, supaya saudara, teman-teman, rule yang kita gunakan itu mechanical ya, sehingga kita bisa mengulangi hal ini secara terus-menerus. Teman-teman tinggal lihat, ada base, di dalamnya ada EMA tidak gitu ya. Kalau tidak ada EMA saya skip, kalau ada EMA saya ambil. Contohnya seperti itu dulu. Walaupun nanti kemudian ada scoring yang berikutnya, yaitu layout dan profit zone. Tapi untuk saat ini, untuk step ini, teman-teman fokus dulu kepada EMA. Di dalam area itu ada EMA tidak? Seperti ini, teman-teman. Ya kan? Nah, ini cancel plan.
Nah, ini SL. Nah, teman-teman. Nah, kasus seperti ini bagaimana? Nah, kalau saya, karena saya melihat area ini masih jauh berada di sini, ya, masih berada di sini, dan saya yakin ada kemungkinan ketika harga nanti naik, EMA ini masuk ke dalam, dan benar walaupun kemudian hit SL, ya. Nah, ketika di sini berada di sini harga EMA sudah masuk ke dalam area, begitu teman-teman ya. Nah, seperti ini, drop base drop, dan EMA ada berada di dalam. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya hanya ingin menunjukkan ini dulu. Nah, di dalamnya ada EMA. Jadi patokannya di dalamnya ada EMA. Di dalam area ada EMA, teman-teman. Oke, ini plan kita cancel kemarin. Nah, di dalamnya ada EMA, teman-teman. Jadi hal ini menjadi membantu kita untuk trading dengan sederhana, simple, cepat, dan profitable, teman-teman. Nah, sekarang kita ke live chart pada tanggal tanggal 10 April 2024 jam 11:21 ya, hampir jam 12 siang di hari Lebaran ini. Nah, teman-teman, ini adalah plan saya di GBP AUD di 4 jam. Nah, ini teman-teman contohnya kasus seperti ini. Ketika saya melihat ada area yang begini, ya, drop base dan drop, maka area ini saya sudah marking, teman-teman. Saya siap-siap untuk memarking area ini, menandai area ini. Namun saya masih menunggu moving average-nya ini, exponential moving average-nya ini, EMA 200-nya masuk ke dalam area dulu, gitu. Atau setidaknya berada di sini, dikit saja, atau mungkin di sini, gitu. Nah, oke, kita letakkan di sini. Saat EMA ini sudah berada di sini, saya baru ambil plan ini dan menginputnya di MetaTrader 4 saya. Baru saya akan meletakkan pending ordernya. Saya sell di sini, SL di sini, price-nya di sini, SL-nya di sini, TP1, TP3. Nah, kenapa begitu? Karena sesuai dengan rule kita, bahwa kita punya keyakinan dan asumsi, lagi-lagi asumsi, saya jadi bisa memastikan bahwa moving average ini akan menjadi support atau resisten yang dinamis, teman-teman. Nah, sementara di dalam area ini ada base yang menjadi area UFO atau unfilled order. Dengan demikian kita berasumsi ketika harga ini nanti naik, meretest area sell ini, dan moving average, harga menguji moving average di dalam area ini, maka disinilah pertemuan antara direct force dengan indirect force. Saya harap teman-teman mengerti, ya. Disinilah terjadi pertemuan antara direct force dengan indirect force. Penggerak langsung yaitu area unfilled order ini, di mana di sini kita mengasumsikan banyaknya big trader, big trader, hedge funds, dan bank-bank besar institusi masih meletakkan pending ordernya di sini, gitu ya. Nah, kemudian direct force-nya berada persis di dalam area, sehingga di sini terjadi perpaduan antara atau kombinasi antara penggerak langsung dan penggerak tidak langsung. Nah, ini teori keilmiahannya ya teman-teman ya. Terlepas dari penjelasan di luar sana yang beragam-ragam tentang moving average 200 dan UFO atau supply demand, namun ini yang sudah kita geluti selama ini teman-teman. Dan ini keterangan yang saya dapatkan juga ketika saya dulu mengikuti pembelajaran dengan guru-guru supply demand atau guru-guru UFO.
Nah, ini di sini juga. Ini sangat bagus loh teman-teman plan ini menurut saya. Di sini ada flip ya, flip tidak sembarangan flip, teman-teman. Flip itu adalah area UFO di masa lalu yang pernah di retest dan bekerja gitu. Nah, ini drop base rally, harga masuk di sini, dan ya ini lumayan jauh. TP3 ini dapat, hanya tidak sesuai dengan tren ya. Nah, justru counter trend ya, tidak valid rule. Namun ini flip, ada flip di sini. Ini area bagus sekali. Teman-teman yang masih bingung flip, boleh pelajari saja nanti ya. Boleh diskusi atau bertanya di grup. Nah, teman-teman, nanti saya akan membahas flip di bagian ini. Di sini. Oh, tidak ada ya. Oh, saya tidak cantumkan ya. Quick retest, attempt to come back, front running, white space, level. Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Nanti saya akan tambahkan, teman-teman. Saya akan edit ini. Saya akan bikin flip di sini. Bonus. Nah, tapi itu hanya rempah-rempah ya. Yang paling utama hanya ini. 1 2 3 4 5 6 sudah. 6 rule ini. Ya. Dan kita sekarang berada di rule ke 3 EMA 200. Nah, teman-teman, kita lihat ya bagaimana perpaduan antara EMA 200 ini akan membantu saya untuk trading dengan lebih cepat ya, dengan lebih cepat. Kebetulan saya belum charting dan saya akan live charting sekarang. Live-nya direkam, tidak live secara langsung tidak live streaming, tapi live direkam ya. Sekarang saya live charting, teman-teman. Oke. Kita masuk ke time frame 1 jam saja, karena saya akan mengawali terlebih dahulu di time frame 1 jam. Oke. Saya tidak lihat area di sini. Atau kita mulai dulu dari Euro USD. Kita praktekkan bagaimana menggunakan EMA 200 dengan cepat. Jadi kita akan masuk kita akan awali dari Euro USD. Kita awali dari Euro USD, teman-teman. Saya tidak menggunakan indikator untuk mencari area, karena saya mau teman-teman latihan mata secara manual ya. Teman-teman, saya punya indikator sendiri. Ya, ini potensial unfilled order. Jadi ya, saya habiskan uang lumayan untuk membuat indikator ini. Dan ada 2 ya. Nah, cuman saya mau teman-teman menggunakan indikator lagi. Jadi ngawur ngomongnya ya. Tapi saya mau teman-teman menggunakan mata telanjang lagi, layar yang polos seperti ini untuk men-scanning. Ingat, patokannya adalah EMA 200. Nah, jadi kita hanya fokus kepada, kita pastikan dulu trennya. Kalau saya sih cepat, teman-teman ya. Nih contoh seperti ini, Euro USD. Saya hanya fokus lihat EMA 200 dan saya lihat ke kiri ada base nggak, gitu aja dulu. Ya, dan perhatikan tren dulu gitu. Lihat trennya uptrend jelas, valid. Kemudian lihat EMA-nya. Ada tidak di kirinya? Sebelah kiri, sisi kiri ada base tidak? Nah, karena saya penganut rally base rally dan drop base drop, saya tidak melihat area ini. Ya, kalau drop base rally mungkin ada. Ya, tapi saya skip. Oke. Kita live charting. Bukan live streaming. Nah, teman-teman, ini ada area nggak? Menurut saya ada. Ini. Sekitaran di sini. Di sini. Ada area? Ada. Di sini. Ada layoutnya? Layoutnya lumayan kencang. Apakah ini akan saya ambil? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung. Kita scoring dulu gitu ya. Nah, tapi untuk sementara ini cukup menarik. Ya, harga cukup kuat down-nya, jatuh ke bawah. Dan EMA 200 nih, kita asumsikanlah kita ambil area ini
ya. Teman-teman, kita tidak melihat candle per candle ya, kita melihat area. Ini menjadi area sell kita. Ya, di dalamnya ada EMA sedikit lagi. Kalau kita pasang, kita letakkan Fibonacci-nya, mungkin SL-nya ada di sini atau di sini, dan sudah di dalam area. Namun area ini kelebaran ya. Area ini lumayan lebar teman-teman. Ya, 48 pip untuk Euro NZD. Euro NZD itu volatility-nya nggak seberapa kencang ya. Jadi ini cukup lebar, menurut saya cukup lebar. Bisa saja kita mengambilnya sampai ke sini. Ya, boleh-boleh saja, teman-teman. Ya, sehingga ya katakanlah di sini SL-nya ya. Itu saya aktifkan dulu 30%-nya. Yes. Oke. Nah, SL 30% lebar area gitu ya. Bisa juga begitu. Lanjut. Apakah ini valid? EMA valid. Base-nya valid, layout-nya valid. Teman-teman mau ambil dan tidak di white space. Bukan di white space. Bukan di area white space. Dan kuat. Di sini memang tidak ada, ya ada ini Marubozu kecil ya, tidak sempurna, dan di sini ada base kecil. Level on level teman-teman, jadi masih boleh level on level. Nah, Euro NZD saya tidak lihat area. Nah, ini sudah bekerja teman-teman. Euro AUD, sorry saya terlambat share plan ini sehingga saya tidak cantumkan di website. Ini hanya ada di jurnal trading saya pribadi ya teman-teman. Nah, ini saya sudah hit TP3 Euro AUD. Sebenarnya area ini saya marking di 4 jam di sini sebenarnya, karena saya melihat area ini bagus sekali di 4 jam. Drop, base, drop, satu candle saja base-nya, dan saya ambil. Ketika sampai di sini, syaratnya sampai melewati profit zone-nya, itu syaratnya saya adalah lebih dari TP2-nya, dan harga sudah close di sini, dan saya ambil. Harga masuk, saya lihat di 1 jamnya cakep banget teman-teman. Masuk, hit TP1, masuk area lagi, dan hit TP2, naik lagi, dan hit TP3. Oke, nah kalau teman-teman lihat ini, waktu saya marking, EMA itu masih ada, EMA berada di dalam area, ya. Tidak ada area. Nah, coba lihat EMA ini, EMA 200-nya, apakah ini area? Ya, terlalu lebar ya. Layoutnya tidak jadi 2 kali lipat dari base. Skip. Nah, ini nggak jelas, belum valid EMA-nya, jadi cukup cepat. Kita scanning zone cepat dengan EMA 200 ya. Oke, di sini ada rally base rally, tapi sisi kirinya kurang clear. Tapi bisa-bisa saja, namun lebar, lagi-lagi lebar sekali. Dan candlestick-nya terlalu banyak di dalam base ini. Candlenya terlalu banyak di dalam base ini. Lanjut. Tidak ada area. Tidak ada area. Nah, tidak ada area. Ini yang mana tadi? GBP/USD. Yang tadi kita ya. Drop. Oh, bukan ya. Nah, ini teman-teman, saya marking saja. Oh, tadi ya. Oke. Yang tadi ternyata. Nah, ini DCF ada area dekat EMA, ada rally base rally di sini ya, di situ teman-teman perhatikan rally base rally ya,
level on level. Dan sekarang EMA sudah ada di dalam sini. Ya, kalau saya masih mau ambil area ini, boleh. Walaupun sisi kirinya nggak clear, tapi bukan white space, ya. Sisi kiri tidak clear, tapi bukan white space. Jadi mungkin itu menjadi salah satu filter ya, memfilter sisi kiri, ya, sisi kiri clear. Itu tergantung apakah white space atau tidak. Nah, ini rally base rally di dalamnya ada EMA, teman-teman. Lanjut lagi, trennya belum jelas, belum valid, skip. Ini saya sudah, kapan saya tandain ini area? Tidak ada. Oh, ini yang lama ya, belum saya hapus ya. Dekat-dekat EMA, lihat sisi kiri, tidak ada. Sisi kiri tidak ada. USD CAD tidak jelas trennya, tidak ada, tidak jelas trennya. Ini juga tidak ada base, tidak ada base. CAD JPY, oh saya ada H4 di situ. CAD CHF tidak ada. NZD USD, NZD USD ini apa ini? Mungkin, oh ya, saya takutnya itu area-area markingan saya di atas, time frame di atas. Ya benar, marking drop base drop, cuman EMA-nya nggak masuk, maka saya tidak ambil. Tapi harga bekerja. Ini hit TP2 kayaknya di sini, dan SL. Nah, teman-teman, simple ya kalau trading begini ya, simple banget, dan kita jadi lebih, tradingnya jadi lebih berkualitas ya. Kita irit waktu, kita bisa melakukan banyak hal selain trading. Cocok deh untuk para swinger, rally based rally, dan di dalam ada EMA. Begitu ya. Tidak ada base, sisi kiri, skip. Gitu aja teman-teman. Tren nggak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena para EMA-nya bergerak di sini bagaikan ular. Ular lari lurus di sini, bolak-balik, 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 tap. Nah, begitu terus. Nggak jelas, skip. Nah, kita sudah kembali ke Euro USD. Oke, teman-teman. Kita hanya dapat beberapa saja kayaknya tadi di sini, tapi areanya kelebaran, ya kan? AUD CHF kita dapat area di sini. Ya, layoutnya memang nggak seberapa kencang ya teman-teman ya. Nih, di sini layoutnya nggak seberapa kencang. Leg in-nya ada, base ada, layoutnya nggak kencang sebenarnya, dan tidak 2 kali lebih dari area. Memang beberapa hari ini, masuk minggu ini teman-teman, market kurang memberikan plan kepada kita, tapi nggak apa-apa ya. Nah, GBP AUD saja saya sudah cancel tadi di di H1, dan saya siap-siap mau ambil di H4. Ini EMA sudah terlalu jauh, dan saya ambil di H4 nya. Teman-teman, sementara saya tidak dapat plan yang bagus di H1, tidak ada yang bagus. Ini tadi saya pikir bisa, namun ternyata layoutnya kurang bagus. Tapi apakah area ini bisa bekerja? Bisa teman-teman, apa saja bisa terjadi guys, gitu ya, bisa saja. Dan emangnya sudah di dalam, jadi ini area bisa juga, namun saya tidak ambil. Saya ingin menambah probabilitas, menumpukan probabilitas teman-teman. Dan saya sudah tentukan bahwa saya punya rule 6 rule ya, yaitu apa? Kembali lagi, trend, scanning zone, cari RBR atau drop is drop, cari ada EMA 200,
punya layout yang kencang, ada profit zone, beres. Dan di luar white space. Nah, untuk hal ini saya masih toleransi. Jadi dari antara 6 ini teman-teman, sekiranya nomor terakhir ini saya harus langgar gitu ya, saya masih maklumi. Jadi teman-teman boleh punya beberapa toleransi dari 6 atau dari 5. Kalau ada 4 dan tidak ada yang satu terakhir, yang kelima, no problem. Namun harus pastikan bahwa yang terakhir itu atau yang kelima itu, rule yang terakhir itu tidak seberapa urgent gitu. Contoh, jangan pula teman-teman tidak ada EMA di dalamnya, tapi ada trend, ada scanning, ada drop is dropnya atau rally is rally, ada layoutnya, ada profit zone-nya, ada white space-nya, di luar white, tapi tidak ada EMA. Menurut saya dari antara 6 ini, teman-teman boleh toleransi terhadap white space, ya, atau bahkan toleransi terhadap profit zone kedua ini. Tapi kalau untuk yang keempat ini, teman-teman, ini ya wajib ya. Sorry, saya batuk. Ini wajib teman-teman, ya. Ini harus. Kalau hanya sampai EMA 200 bagaimana? Boleh, tapi Anda akan banyak menemukan area SND yang ditembus. Karena layout ini adalah rahasia SND. Ya, layout ini adalah rahasia SND. Nah, jadi teman-teman, saya tidak dapat plan hari ini. Ya, tidak dapat plan hari ini. Ini pun kurang menarik. Ini saya marking di mana ya? Saya lupa teman-teman. Apakah ini area? Ya, ini area rally base rally, tapi EMA-nya jauh. Atau mungkin saya ambil ini di H4 kali ya. Oh iya, benar. Sorry teman-teman, saya baru ganti laptop. Saya beli laptop yang lebih tinggi dari yang sebelumnya supaya enak merekam teman-teman. Jadi jangan heran kalau hasil kualitas video dari sebelumnya agak berbeda ya. 2 video sebelumnya saya rekaman dengan kualitas video laptop yang di bawah ini, sehingga rally base rally di kirinya tidak clear dan white space teman-teman. Saya skip pentasan ya, saya skip. Jadi teman-teman, dengan begini kita jadi trading itu mechanical. Kalau di dalam tidak ada EMA, skip. Ada EMA, ambil. Gitu aja, sederhana itu ya. Sehingga untuk charting kita tidak butuh waktu lama. NZD/CPY rally base rally, sisi kirinya tidak clear namun bukan white space. Nah, namun teman-teman lihat layoutnya nggak masuk kriteria gitu, sehingga saya tidak, teman-teman, saya punya aturan bahwa ya layout itu harus 2 kali lipat lebih besar. Piye itu memindahkannya? Oh, aduh, salah lagi. Oke. Sip. Apakah terus sip? Oh, salah juga. Gini deh. Oh, di sini lebar areanya. Oke, yang merah ya, yang bawah ya. Nah, ini layoutnya nih, layout keluar. Entah Marubozu 2 sih, cuman 2 kali lebar ya, 2 kali lebar dari area. Ya, sampai sih sebenarnya. Ya. Nah, teman-teman, kalau mau ambil boleh area ini. Ya, ada layoutnya di sini dan ada item to come back. Ini bukan quick retest teman-teman ya. Ada yang bertanya, ini apakah quick retest Mas Teos, Mas Purba, gitu ya? Enggak. Mas Share, enggak. Ini bukan quick retest. Kalau quick retest, ekornya harus masuk ke dalam, menyentuh sedikit dan terbang gitu. Seperti ini. Katakanlah di sini ada areanya. Gitu ya. Nah,
Seperti ini, quick retest. Quick namanya juga quick, ekor retest. Ekornya menyentuh. Kalau ini apa? Attempt to come back. Harga berusaha untuk kembali dan para buyer menendangnya kembali. Kurang lebih begitu. Kita asumsikan di area ini banyak unfill order. Banyak order-order yang belum terjemput gitu. Nah, ini boleh saya ambil. Sebenarnya dari kemarin saya sudah marking, cuman saya masih pertimbangkan apakah ini saya ambil atau tidak. Ya, kita kira-kira saja dulu karena saya harus menghitung dengan presisi nantinya. Ya, lebih begitu. Dan kita punya profit zone yang cukup jauh. Ya. Ini area boleh diambil NZD/JPY. Sisi kiri memang tidak clear, namun bukan white space, teman-teman. Perhatikan. Apakah white space? Tidak, ya. Ya, tidak di area white space. Oke. Saya rasa dari 28 pair kita hanya dapat NZD/JPY. Area ini boleh diambil, teman-teman. Saya hapus saja. Oke. Area ini kita boleh ambil hari ini. Oke. Nah, teman-teman yang melihat bertepatan dengan video ini di launching di website, teman-teman bisa mengambil plan ini. Tapi kalau sudah Anda menonton video ini dan tidak di hari ini, tidak di tanggal ini, maka skip saja plan ini. Mungkin Anda sudah ketinggalan momen dan kami sudah TP3. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita, dan kita kembali ke home. Yes. Teman-teman, saya harapkan grup kita Symphony Trader ini menjadi grup yang bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu, siapapun Anda yang menonton video ini, mari masuk ke grup Telegram dengan mengklik tombol ini, ya. Gabung grup Telegram, maka Anda akan dihubungkan langsung ke grup Telegram kami. Teman-teman, ada hal-hal yang mungkin sulit atau mungkin masih dipertanyakan, ya boleh diskusi di grup, atau teman-teman boleh kok kan kalau teman-teman masuk ke member area, nah kalau teman-teman masuk ke member area dan menonton contohnya scanning zone, nah teman-teman boleh di sini silakan bertanya. Di sini silahkan teman-teman, akun Google anonim atau nama boleh, silahkan tuliskan di sini dan saya akan membalasnya. Saya pasti akan balas teman-teman, ya. Nah, silahkan kita bisa juga berdiskusi di sini di kolom komentar setelah teman-teman menonton materinya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di materi yang berikutnya. Kita akan bahas materi yang berikutnya. Kita akan membahas tentang leg out. Sampai ketemu, see you.